Saya beri judul adalah perubahan karakter. Nah, ini dia. Pengetahuan tentang Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua orang yang diselamatkan. Pengetahuan inilah yang menghasilkan perubahan karakter. Pengetahuan yang diterima ini akan menciptakan kembali jiwa menurut gambar Allah. Hal ini akan memberikan kepada seluruh manusia seutuhnya suatu kuasa rohani yang ilahi. Nah, perubahan karakter perlu untuk saudara dan saya miliki. Dan ini akan menjadi bagian dari kita bila kita memiliki pengetahuan tentang Allah kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Kenapa kita perlu renungkan perubahan karakter ini? Ya, kenapa kita perlu renungkan? Kita lihat nasihat Ron Nubuat berikut ini. Mereka yang merusak diri mereka sendiri tidak akan berkenan di mata Tuhan hingga mereka bertobat dengan sungguh, membuat perubahan hidup menyeluruh dan dalam kekudusan dengan takut akan Tuhan. Tidak ada yang bisa menjadi Kristen sementara memanjakan kebiasaan yang melemahkan kekuatan tubuh dan akhirnya merusak manusia yang dibuat dalam gambaran Tuhan. Pencemaran moral ini akan membawa akibatnya. Sebab harus menghasilkan akibat. Ya, jadi ada sebab, ada akibat. Mereka yang mengaku sebagai murid Kristus haruslah mulia dalam pikiran dan perbuatan mereka dan harus senantiasa menyadari bahwa mereka disiapkan untuk hidup kekal. Dan bahwa jika diselamatkan, mereka harus tidak bernoda dan tanpa kerut atau hal-hal seperti demikian. Karakter Kristen mereka haruslah tanpa cacat atau mereka akan dinyatakan tidak layak untuk masuk ke surga yang kudus untuk tinggal bersama makhluk murni, tidak berdosa di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Dari kutipan sini kita bisa lihat bahwa untuk kita mau diselamatkan, kita perlu apa? Memiliki karakter yang tidak cacat. Ya, kita perlu memperbaiki diri kita. Tapi kita perlu ingat ya, dan satu lagi kutipan yang harus kita renungkan ya. Karena karakter tidak bisa instan. Kita lihat kutipan ini. Di surga ada keteraturan yang sempurna, ketaatan yang sempurna, kedamaian dan keharmonisan yang sempurna. Mereka yang tidak memiliki rasa hormat terhadap ketertiban atau disiplin dalam kehidupan ini tidak akan memiliki rasa hormat terhadap ketertiban yang diamati di surga. Mereka tidak akan pernah diterima ke surga karena semua yang layak untuk masuk ke sana akan mencintai ketertiban dan menghormati disiplin. Karakter yang terbentuk di sini akan menentukan kehidupan di masa depan. Ketika Kristus datang, Dia tidak akan mengubah karakter seseorang. Waktu ujian yang berharga diberikan untuk memperbaiki diri dengan mencuci jubah karakter kita dan membuatnya menjadi putih dalam darah anak domba. Dari sini nasihat yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita perlu memiliki perubahan karakter mulai sekarang ini. Yang mana pekerjaannya hanya bisa dilakukan melalui kita mencuci jubah kita oleh Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Ya. Tidak ada bisa kita lakukan perubahan karakter dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu melakukannya bertahap dari hari demi hari dan itu hanya bisa kita lakukan di dalam darah anak domba, anak Allah yaitu Yesus Kristus. Jadi perlu kita ingat bahwa pekerjaan perubahan karakter ini bukan karena usaha kita sendiri. Karena kadang-kadang kita sering ya merasa bahwa wah, saya gagal nih, ulang lagi. Kita sepertinya bikin sebuah list yang mana kalau kita sudah berhasil, oh berhasil, lebih baik. Nanti pas gagal kita rasa kayak down lagi. Dan itu membuat kita menjadi apa? Terbeban. Dan kita menjadi apa? Susah menjalani suatu kehidupan karena kita akan apa? Ujung-ujungnya gagal lagi, gagal lagi. Jadi kita perlu ingat bahwa pekerjaan perubahan karakter ini kembali itu adalah pekerjaan oleh Kristus yang mana kita harus mencucinya di dalam darah anak domba. Nah, kenapa kita sering jatuh atau kadang-kadang kita sudah berusaha masih tetap jatuh? Kita lihat ya, kenapa kita punya kehidupan masing-masing kita sering mengalami kegagalan. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini kisah ketika Allah akan mendatangkan apa? Air bah kepada ciptaannya di dunia ini ketika
di awal-awal sangat jatuh setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Dan kecenderungan hati manusia adalah selalu apa? Membuahkan kejahatan semata-mata. Tanpa Allah, karena kita sudah terputus, maka hati dari orang-orang yang keturunan Adam dan Hawa itu selalu memiliki apa? Kecenderungan untuk membuahkan kejahatan. Kita lanjut lagi. Di Kejadian 8 ayat 21. Ini setelah air bah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Perhatikan bahwa manusia itu dari kecilnya saja sudah memiliki apa? Kejahatan, ya. Hatinya sudah timbul kejahatan. Tanpa Allah, anak-anak mulai dari kecil dia sudah memiliki apa? Perilaku yang jahat, ya. Sehingga itulah kita. Dan Ayub juga mengatakan hal yang serupa, ya. Di dalam Ayub 14 ayat 4. Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Di sini Ayub mengatakan apa? Tidak ada orang di dunia ini yang dapat apa? Mentahirkan dirinya. Kenapa? Karena kita semua pada umumnya apa? Najis. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita semua adalah manusia yang lemah, yang mana kecenderungan hatinya adalah berbuah menghasilkan apa? Kejahatan. Kita lanjut lagi. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Kembali, Salomo juga menekankan hal yang serupa sama dengan Ayub, bahwa manusia tidak ada yang apa? Berbuat saleh, atau berbuat baik, atau tidak pernah berbuat dosa. Semua setelah apa? Berbuat dosa. Baik anak-anak maupun orang dewasa, semua sama. Tidak ada terkecuali, ya. Tidak ada terkecuali di sini. Lalu kita lanjut lagi di Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Paulus juga menekankan hal yang serupa, bahwa di dunia ini tidak ada yang apa? Benar, seorang pun tidak. Bahkan Paulus pun mengakui dirinya sendiri, ya. Mengakui dirinya adalah orang yang berdosa di dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi manusia inilah dasarnya, ya. Inilah aslinya manusia. Tidak ada sesuatu yang baik keluar dari manusia. Kita lanjut lagi. 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Paulus juga menuliskan apa? Inilah manusia seperti ini. Kita tanpa Allah akan seperti ini jadinya. Pemfitnah, banyak hal, ya. Kelakuan karakter-karakter yang berbahaya. Dan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan masih banyak ayat lagi di dalam Alkitab yang bisa kita temukan siapa diri kita sebenarnya, ya. Apakah kita orang yang bisa membenarkan diri? Tidak bisa, ya. Karena apa? Ini kita punya daging itu seperti ini. Ini aslinya manusia. Kita banyak kelemahan dan kita tidak bisa mengatakan, saya tidak kemabuk kok, saya tidak mabuk. Saya tidak
berpesta pora, ya, tapi kita masih ada iri hati, ya. Mungkin kita masih ada kepentingan diri sendiri, ya, macam-macam. Yang mana kita harus tinggalkan semua ini. Kita bisa renungkan apa yang Mami Ivon pernah bawa renungan tutup sahabat beberapa sahabat yang lalu. Kalau nggak salah sahabat lalu ya. Sahabat lalu. Bahwa kita ini seumpama apa? Tulang belulang. Kalau kita tanpa Yesus, tanpa Allah, kita seperti tulang belulang yang hidup, yang jalan kemana-mana. Sebenarnya kita kayak mayat berjalan. Tanpa pengharapan. Ya. Ini semua saya angkat agar kita bisa merenungkan siapa diri kita masing-masing. Dan berhenti untuk mengukur orang lain. Ya, kadang-kadang kecenderungan kita sebagai orang Advent, ya karena saya masih Advent, saya mengakui masih Advent ya. Kita orang Advent sering melihat dan mengukur orang lain, saya ini masih lebih baik. Atau mungkin kita punya posisi berada lebih maju selangkah lebih baik daripada orang-orang di sebelah sana atau dimanapun berada. Kecenderungan kita seperti itu, tapi dengan ayat-ayat ini kita ingat bahwa kita tidak bisa demikian. Kenapa? Karena semua orang berdosa. Tidak ada yang benar ya. Untuk itu kita perlu juru selamat. Kita perlu Allah bekerja dalam hidup kita melalui anaknya Yesus Kristus agar karakter kita bisa berubah. Nah, mari kita kembali melihat topik perubahan karakter. Setelah kita lihat keadaan kita, karakter kita asli, kita lihat bagaimana kita bisa mengalami perubahan karakter ini ya. Berikut ini kita akan lihat siapa yang mengerjakan perubahan karakter itu. Di dalam Kisah Para Rasul halaman 231 paragraf 2, Pauluslah yang mula-mula mengkhotbahkan Injil di Korintus dan yang telah mengorganisasikan sidang di tempat itu. Inilah pekerjaan yang telah ditentukan Tuhan baginya. Kemudian oleh petunjuk Tuhan, pekerja-pekerja yang lain telah dibawa ke dalam untuk berdiri pada nasib dan tempat mereka. Benih yang telah ditaburkan haruslah diairi, dan inilah pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Apolos. Jadi ini pekerjaan antara Paulus dan Apolos di Korintus. Ia mengikuti Paulus dalam pekerjaannya untuk memberikan instruksi yang lebih lanjut dan menolong benih yang ditaburkan untuk berkembang. Ia mendapatkan jalan kepada hati orang banyak. Tetapi, ini perlu kita ingat, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Bukanlah kuasa manusia, tetapi kuasa ilahi yang mengerjakan perubahan dalam tabiat. Mereka yang menanamkan dan mereka yang mengairi tidaklah menyebabkan pertumbuhan benih. Mereka bekerja dengan Allah sebagai alat yang telah ditentukannya untuk bekerja sama dengan Dia dalam pekerjaannya. Kepada pekerjaan yang agung itu adalah kehormatan dan kemuliaan yang datang dengan kemajuan. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Paulus dan Apolos bekerja di Korintus digunakan oleh Allah hanya sebagai apa? Penabur, menanam dan mengairi. Tapi perlu kita ingat pekerjaan pertumbuhan itu bukan kuasa kita. Itu adalah kuasa dari Allah. Yang ilahi harus bekerja sehingga benih yang kita taburkan atau yang kita tanam itu bisa apa? Bertumbuh dan menghasilkan buah. Sehingga kita nggak usah terbeban. Kalau kita melakukan penginjilan, masih banyak yang apa? Belum terima. Karena apa? Tugas kita hanya menanam dan mengairi. Bagikan saja, kabarkan terus. Nanti itu adalah pekerjaan ilahi yang akan menumbuhkan benih itu di setiap orang yang menerima pekabaran kebenaran yang kita sedang jalankan. Yang kita semangat tahun ini untuk apa? Sampaikan. Jadi pekerjaan perubahan karakter itu bukan oleh karena Paulus dan Apolos, tetapi karena kuasa ilahi yang bekerja dan merubahkan tabiat. Kita lanjut. Pengetahuan Allah yang dinyatakan dalam Kristus adalah pengetahuan yang semua orang yang diselamatkan harus miliki. Inilah pengetahuan yang mengerjakan perubahan tabiat, diterima dalam kehidupan, itu akan menciptakan kembali jiwa dalam peta Kristus. Inilah pengetahuan yang Allah mengundang anak-anaknya untuk menerima. Selain daripada itu, semua perkara yang lain adalah kesia-siaan dan kekosongan. Jalan kita mau mengalami perubahan karakter, kita harus memiliki apa? Pengetahuan tentang Allah. Dan kutipan ini sejalan dengan kutipan pertama yang tadi saya sampaikan.
yang mana saya dengan istri saya temukan judul untuk pekabaran Sabat ini. Kita lihat ya. Di sini bilang pengetahuan inilah yang menghasilkan perubahan karakter. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang Allah sebagaimana dinyatakan dalam Kristus. Jadi pentingnya kita untuk memiliki hubungan dengan Kristus agar pengetahuan tentang Allah itu menjadi bagian apa? Kita. Dan ketika pengetahuan Allah itu menjadi bagian kita, kita akan mengalami perubahan karakter. Dan ini sejalan dengan apa? Yohanes 14 ayat 6. Ya. Hanya satu jalan kita bisa apa? Mengakses kepada Bapa. Melalui siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain ya. Kutipan berikut ini akan mengingatkan kita suatu kondisi bila kita tidak memiliki perubahan karakter. Jadi kenapa kita perlu belajar tentang perubahan karakter? Karena kalau kita tidak memiliki, ini kondisi yang berbahaya. Di dalam Christ Object Lesson 315 paragraf 2. Orang yang datang ke perjamuan tanpa pakaian pernikahan mewakili kondisi banyak orang di dunia kita saat ini. Mereka mengaku sebagai orang Kristen dan mengklaim berhak atas berkat dan hak istimewa Injil. Namun mereka tidak merasa perlu mengalami transformasi karakter atau perubahan karakter. Mereka tidak pernah merasakan pertobatan yang sungguh-sungguh atas dosa. Mereka tidak menyadari kebutuhan mereka akan Kristus atau melatih iman kepadanya. Mereka belum mengatasi kecenderungan bawaan atau yang dibudidayakan untuk berbuat salah. Namun mereka berpikir bahwa mereka sudah cukup baik di dalam diri mereka sendiri dan mereka bergantung pada jasa mereka sendiri daripada percaya kepada Kristus. Pendengar firman, mereka datang ke perjamuan tetapi mereka tidak mengenakan jubah kebenaran Kristus. Artinya apa saudara-saudara? Kalau kita lihat ingat akan perumpamaan Yesus ini yang datang tanpa ke perjamuan, tanpa baju, jubah Kristus, apa yang dia lakukan? Dibuang ya, dilempar ke tempat yang paling gelap ya. Artinya akan dihukum. Jadi kalau kita tidak menggunakan pakaian pesta, kita sama saja tidak mau merubah karakter kita. Kita malah berpikir bahwa kita bisa bergantung pada jasa kita sendiri. Ini yang bahaya. Kalau kita merasa bahwa kita tidak perlu untuk melakukan perubahan karakter kita. Selanjutnya ya, kita lihat lagi. Di dalam Christian Edition 149 paragraf 2. Kehidupan keagamaan sejumlah besar orang yang mengaku sebagai orang Kristen adalah seperti menunjukkan bahwa mereka bukan orang Kristen. Mereka terus-menerus salah mengartikan Kristus, memalsukan karakternya. Mereka tidak merasakan pentingnya transformasi karakter ini dan bahwa mereka harus diserupai gambar ilahinya. Dan kadang-kadang mereka akan menunjukkan fase palsu dari kekristenan kepada dunia yang akan mengakibatkan kerusakan bagi jiwa orang-orang yang dibawa ke dalam pergaulan dengan mereka. Karena alasan yang sangat sederhana bahwa mereka saat mengaku sebagai orang Kristen tidak berada di bawah kendali Yesus Kristus. Ciri-ciri karakter mereka yang diwariskan dan dibudayakan dianggap sebagai kualifikasi yang berharga ketika mereka memimpin dalam pengaruhnya yang mematikan terhadap pikiran orang lain. Dengan kata lain, yang jelas dan sederhana, mereka berjalan di bawah cahaya yang mereka hasilkan sendiri. Kalau kita cahaya yang kita hasilkan sendiri, ini kita ingat akan kutipan Nyonya White di tulisan permulaan yang kita sering bahas, judul 2300 pagi dan petang. Kita ingat ada rombongan yang menyembah di tahta kosong, ya. Menyembah di tahta kosong dan mereka berseru minta roh. Dan apa yang dihembuskan oleh Lucifer? Roh najis. Ada terang, ada kuasa, tapi tidak ada tidak ada kasih, sukacita dan damai. Semuanya kepalsuan. Ini dia dampak kalau kita tidak mengalami perubahan karakter dalam hidup kita ketika kita menyatakan diri sebagai pengikut Allah yang benar. Kita akan menjadi batu sandungan buat saudara-saudara kita. Kenapa? Karena kita berusaha mereka datang kepada kita tapi kita gunakan standar kita untuk
mereka ikuti. Itu tidak baik. Itu berbahaya. Ya. Kita tidak berada di bawah kendali Kristus Yesus. Nah, mari kita lihat contoh dari dua murid Yesus yang mewakili ciri-ciri pengikut Yesus yang mengalami transformasi perubahan karakter dan yang tidak perubahan karakter. Diambil dari Kisah Para Rasul 471 paragraf 1. Yohanes dan Yudas adalah wakil dari mereka yang mengaku pengikut Kristus. Kedua murid ini mempunyai kesempatan yang sama untuk mempelajari dan mengikuti contoh ilahi. Keduanya berhubungan erat dengan Yesus dan mendapat kesempatan untuk mendengarkan ajarannya. Masing-masing mempunyai kekurangan tabiat yang serius dan masing-masing mempunyai jalan masuk kepada rahmat ilahi yang mengubahkan tabiat. Tetapi sementara seorang dalam kerendahan hati sedang belajar tentang Yesus, yang lain menyatakan bahwa ia bukannya pelaku perkataan itu tetapi pendengar saja. Seorang yang mati bagi dirinya sendiri setiap hari dan mengalahkan dosa, disucikan oleh kebenaran, yang lain menolak kuasa anugerah yang mengubahkan dan mengikuti kehendaknya sendiri, terbawa ke dalam perhambaan setan. Ini amaran jelas. Ada dua contoh, yaitu Yohanes yang diambil di sini, Yohanes dan Yudas. Sebenarnya kalau kita lihat murid-murid Yesus, banyak contoh-contoh transformasi kehidupannya. Petrus, Paulus. Tapi di sini kita coba lihat dari Yohanes dan Yudas. Yang mana kedua orang ini memiliki akses yang sama. Tidak berbeda. Yohanes tidak lebih unggul daripada Yudas. Yudas tidak lebih unggul daripada Yohanes. Semua sama-sama, mereka sama-sama. 3,5 tahun bersama Yesus. Dan 3,5 tahun mereka mendengar pengajaran dan perkataan Yesus. Tetapi katakan di sini, dua-dua memiliki hasil yang berbeda. Kenapa? Karena yang Yohanes mau menyangkal dirinya, merendahkan hatinya, dan berubah dari hari ke hari. Sementara Yudas, dia menolak. Ya, dia mengatakan pendengar saja. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang kita juga apa? Berpikir bahwa kita cukup jadi pendengar saja. Padahal ada amaran, kalau kita jadi pendengar saja, bisa-bisa kita mengarah kepada apa? Kepribadian dari Yudas, yang mana kita akan jatuh dan hilang. Dua murid ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa renungkan. Ya, kita ikuti apa yang Yohanes alami ketika dia bersama Yesus. Dalam kehidupan murid Yohanes, penyucian yang benar menjadi teladan. Selama tahun-tahun pergaulannya yang erat dengan Kristus, sudah sering ia diamarkan dan diberi peringatan oleh Juru Selamat. Dan amaran ini diterimanya. Sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangannya sendiri dan merendahkan diri oleh wahyu itu, ya, oleh firman Yesus. Dari hari ke hari, berlawanan dengan rohnya sendiri yang keras, ia melihat kelemah lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Dari hari ke hari, hatinya tertarik kepada Kristus sampai ia melupakan dirinya sendiri karena kasih akan Tuhannya. Kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kerendahan, kekuatan dan kesabaran yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari dari anak Allah memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan bercita-cita itu kepada kuasa Kristus yang mengubahkan dan kasih ilahi mengerjakan di dalamnya suatu perubahan tabiat. Luar biasa ya. Ini yang harus kita tiru. Yang mana setiap hari kita perlu untuk apa? Melihat diri kita dalam kekurangan kita dan melihat kepada Yesus yang ada apa? Kelebihan. Adalah kebesaran, keagungan ya. Dari hari-hari terus kita renungkan, maka itu akan membawa suatu perubahan dalam karakter kita. Yang mana kita akan menjadi apa? Serupa dengan Yesus. Berbeda dengan Yudas ya. Perhatikan sini ya. Si Yohanes ini bukan orang baik dia. Dia juga memiliki perangai yang pemarah. Dan bercita-cita atau berangan-angan, menginginkan atau ingin sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi dia bilang apa? Dia serahkan itu kepada apa?
kuasa Kristus, sehingga Kristus mengubah karakternya. Berbeda dengan Yudas. Dalam perbedaan yang mencolok kepada penyucian yang dikerjakan dalam kehidupan Yohanes adalah pengalaman teman sesama murid, Yudas. Sebagai rekannya, Yudas mengaku sebagai seorang murid Kristus. Tetapi ia hanya memiliki suatu bentuk peribadatan. Nah, ini amaran buat kita. Ia merasakan keindahan tabiat Kristus dan sedang ia mendengarkan perkataan Juru Selamat, keyakinan datang kepadanya. Tetapi ia tidak mau merendahkan hatinya atau mengaku dosa-dosanya. Oleh menolak pengaruh ilahi, ia tidak menghormati Tuhannya yang pura-pura dikasihinya. Yohanes memerangi dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan-kesalahannya, tetapi Yudas melanggar kata hatinya dan menyerah kepada pencobaan, mengikatkan lebih ketat pada dirinya sendiri kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Kebiasaan kebenaran yang diajarkan oleh Kristus berbeda dengan keinginan dan maksudnya. Dan ia tidak dapat membawa dirinya sendiri untuk menyerah kepada buah pikirannya supaya menerima akal budi dari surga. Gantinya berjalan di dalam terang, ia memilih berjalan di dalam kegelapan. Keinginannya yang jahat, loba, keinginan untuk membalas dendam, pikiran-pikiran yang gelap dan bersungut dipelihara dalam hati sampai setan mengendalikan dia sepenuhnya. Ini yang terjadi dengan Yudas. Yohanes dia mau menyerahkan dirinya, Yudas menolak. Dia merasa apa? Cukup jadi pendengar. Dia merasa cukup ikut-ikut. Tetap dia mau apa? Lakukan misinya. Dia punya misi tersembunyi ketika dia mengikut Yesus, ya. Kita sudah tahu ceritanya. Kita bisa lihat di Alkitab bagaimana Yudas berusaha untuk apa? Menjual Yesus. Tujuannya apa? Menjual Yesus. Supaya Yesus menunjukkan kuasanya. Setelah dia menunjukkan kuasanya, Yudas berpikir bahwa dia bisa berterima kasih kepada dirinya, sehingga dia apa? Menyatakan kemuliaannya, padahal tidak demikian. Terbalik dengan apa yang Yudas pikirkan, Yesus menyerahkan dirinya. Dan dia akhirnya apa? Memutuskan untuk menggantung dirinya. Pengalaman ini juga menjadi bagian saudara dan saya sekarang ini. Karena ini pelajaran yang baik. Dari dua teladan ini kita bisa lihat hasil dari memiliki Yesus dalam hidup kita. Dan sebaliknya jika kita tidak memiliki Yesus dalam hidup kita. Sudah banyak pelajaran yang kita ikuti dalam 7 tahun perjalanan kita dalam kelompok ini. Adakah kita masing-masing sudah memiliki perubahan itu? Ini menjadi perenungan kita masing-masing. Jangan ukur orang lain, lihat diri apa? Kita masing-masing. Renungkan seberapa jauh perubahan karakter yang sudah kita miliki hingga saat ini. Karena kita mau memasuki tahun 2025, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita akan berjalan di 2024 ini dengan penuh keyakinan mau menginjil. Maka kita perlu apa? Lihat diri kita. Ya, nanti kita akan lihat pentingnya perubahan karakter ini terhadap penginjilan yang akan kita jalankan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki perubahan karakter ini yang kita terima hanya melalui kuasa Allah, yang kita terima melalui anaknya Yesus Kristus? Kita lihat kutipan berikut ini ya. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Alkitab adalah agen besar dalam transformasi karakter. Kristus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, Yohanes 17 ayat 17. Jika dipelajari dan ditaati, firman Allah bekerja di dalam hati, menundukkan setiap sifat yang tidak kudus. Roh Kudus datang untuk menginsafkan dosa, dan iman yang tumbuh dalam hati bekerja oleh kasih kepada Kristus, menyelaraskan kita dalam tubuh, jiwa, dan roh kepada gambarnya sendiri. Kemudian Allah dapat menggunakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kekuatan yang diberikan kepada kita bekerja dari dalam keluar, menuntun kita untuk menyampaikan kepada orang lain kebenaran yang telah disampaikan kepada kita. Jadi, Alkitab yang kita miliki di rumah masing-masing itu adalah sarana yang mana Allah akan berbicara kepada kita. Jadi kita perlu untuk apa? Menyelidikinya secara pribadi-pribadi. Tidak bisa hanya menjadi apa? Pendengar saja. Kita perlu merenungkannya agar dengan kita mempelajari firman Tuhan yang kita percaya itu adalah ilham dari Yesus, maka kita akan mengalami apa? Transformasi karakter. Nah, kita perlu renungkan di sini ada katakan Roh Kudus datang untuk menginsafkan dosa, ya.
Yang mana kita akan lihat di ayat berikut ini. Kutipan berikut ini. Oleh perkataan dan perbuatan, Kristus membuktikan tentang suatu kuasa ilahi yang menimbulkan akibat yang melebihi kodrat alam. Tentang hidup pada masa mendatang di seberang hidup yang sekarang ini, tentang Allah sebagai Bapa anak-anak manusia, yang senantiasa memperhatikan minat mereka yang benar. Ia menyatakan pekerjaan kuasa ilahi dalam kebajikan dan belas kasihan yang menemplak sifat yang mementingkan diri di pihak orang Saduki. Ia mengajarkan bahwa untuk kebaikan manusia yang bersifat sementara maupun yang bersifat kekal, Allah menggerakkan hati dengan Roh Kudus. Ia menunjukkan kesalahan dalam hal bergantung pada kuasa manusia, karena perubahan tabiat dapat dikerjakan hanya oleh Roh Allah. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Spirit of God. Jadi perubahan tabiat itu dapat kita terima atau kita peroleh hanya oleh apa? Kuasa Roh Allah. Pekerjaan Roh Allah yang ada dalam apa? Hidup kita. Nah, bagaimana kita menerima Roh Allah ini? Ya. Dari masih di buku yang sama, dari Kerinduan Segala Zaman. Halaman 313 paragraf 2. Dalam melukiskan kepada murid-muridnya pekerjaan Roh Kudus, Yesus berusaha mengilhami mereka dengan kegembiraan dan harapan yang mengilhami hatinya sendiri. Ia bergembira karena pertolongan yang limpah yang telah disediakannya bagi jemaatnya. Jadi Yesus sudah siapkan persediaan yang limpah, pertolongan yang limpah. Nah, Roh Kudus merupakan yang tertinggi dari segala pemberian yang dapat dimintanya dari Bapanya untuk meninggikan umatnya. Roh Kudus kita bisa peroleh hanya dengan apa? Melalui Yesus, yang mana Yesus yang memintanya kepada Bapanya. Roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu perantara yang menghidupkan kembali. Dan tanpa hal ini, pengorbanan Kristus akan sia-sia saja. Kuasa kejahatan makin kuat berabad-abad lamanya. Dan penyerahan manusia kepada penawanan setan sungguh mengherankan. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan. Ini yang sering dikutip oleh teman-teman kita dari Trinitas. Yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan oleh penebus dunia. Dengan roh hati dijadikan suci. Dengan perantaran roh, orang percaya mengambil bagian dari sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya, ini yang sering diabaikan ya. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Jadi, tadi kita sudah lihat bagaimana perubahan tabiat harus dikerjakan oleh Roh Allah, dan itu kita terima hanya melalui siapa? Yesus. Karena Yesuslah yang telah menyediakan itu. Dia minta kepada Bapa untuk menjadi persediaan bagi kita umatnya. Yang mana itu akan menjadi kekuatan kita dalam kekuatan penuh ya. Tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Oknum ketiga dari kealahan. Siapa itu? Yaitu Kristus telah memberikan apa? Rohnya. Jadi bukan Allah roh atau yang lain-lain, tapi Kristus memberikan apa? Rohnya ke dalam diri kita. Itulah cara kita menerima roh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Dan ini sejalan dengan ayat di dalam Alkitab. Kalau kita lihat ya, roh itu harus dikaruniakan sebagai suatu perantara yang menghidupkan kembali. Kalau kita mengingat perantara yang menghidupkan kembali, kita akan ingat ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Artinya Yesuslah yang menjadi roh yang menghidupkan bagi saudara dan saya saat ini. Sehingga kita bisa mengalami apa? Perubahan karakter. Dan kutipan berikut ini juga ya, yang sering kita gunakan. Kita sering dikuatkan dengan kutipan ini. Tuhan akan segera datang. Kita menginginkan pemahaman yang lengkap dan sempurna yang hanya Tuhan yang dapat berikan. Tidak aman untuk menangkap roh dari orang lain. Kita menginginkan Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Jika kita berkomunikasi dengan Allah, kita memiliki kekuatan, kasih karunia, dan efisiensi.
Jadi untuk kita bisa berubah dalam karakter kita, kita perlu Yesus Kristus. Karena Roh Kudus itu adalah siapa? Yesus Kristus, bukan Allah Roh ya. Karena kalau kita mau lihat diagram Trinitas itu, Allah Roh jelas-jelas bukan siapa? Bukan Yesus. Jadi kalau dikatakan terima Allah Roh sama dengan terima Yesus itu penipuan. Kenapa? Karena di dalam diagram Trinitas dikatakan Roh Kudus adalah bukan Yesus Kristus atau Allah Roh bukan Yesus Kristus. Tidak. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau kita terima Allah Roh, kita bukan terima Yesus. Makanya kita perlu kembali kepada kebenaran yang Alkitab ajarkan dan Roh Nubuat nyatakan. Bahwa kita perlu menerima siapa? Yesus Kristus. Itulah Roh Kudus yang kita terima yang akan membawa perubahan karakter kita. Nah, dalam perubahan karakter yang hanya dikerjakan melalui kuasa ilahi itu kita butuh iman juga ya. Mari kita lihat kutipan berikut ini. Iman dalam Kristus sebagai penebus dunia memerlukan pengakuan dari akal budi yang tercerah yang dikendalikan oleh hati yang dapat memahami dan menghargai harta surgawi. Iman ini tidak terpisahkan dari pertobatan dan perubahan karakter. Memiliki iman berarti menemukan dan menerima harta Injil dengan semua kewajiban yang diberikannya. Jadi terkadang kita kalau bicara dibenarkan oleh iman, kita terbeban apa? Wah, ini kalau nggak ada perbuatan percuma. Iya benar, kenapa? Karena iman kalau kita nyatakan diri kita beriman, maka ini paket akan apa? Ngikut dalam hidup kita. Tidak bisa kita hanya bilang iman terus kita tidak mau apa? Bekerja dan berbuat. Kenapa? Karena kalau kita memiliki iman, kita berarti menemukan dan menerima harta Injil itu dan semua kewajiban yang diberikannya kita apa? Jalani. Artinya apa? Kita berubah. Ya, itulah ciri kalau kita mau beriman. Iman kita tidak bisa terpisah dari pertobatan dan perubahan karakter. Dalam perubahan karakter ini akan menjadi pengaruh yang positif terhadap pekerjaan Tuhan itu sendiri. Mari kita ikuti kutipan dari The Ministry of Healing 469 paragraf 2 berikut ini. Karakter dan pengalaman kita sendirilah yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kekuatan kasih karunia Kristus, kita harus mengenal kekuatannya dalam hati dan kehidupan kita sendiri. Injil yang kita sampaikan untuk menyelamatkan jiwa haruslah Injil yang menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi, kita dapat membuat pengaruh kita terasa di dunia yang skeptis ini. Jika kita ingin menarik orang berdosa keluar dari arus yang deras, maka kaki kita sendiri haruslah kokoh bertumpu pada batu karang, yaitu Yesus, Kristus Yesus. Jadi ini, di saat kita mau mengabarkan Injil, di saat saudara-saudara kita, Om Wilson, Om Jordi akan pergi ke Manado untuk mengabarkan Injil, jadikan pekabaran untuk siapa? Diri kita, dalam hidup kita. Maka kuasa itu akan bekerja lebih banyak lagi. Ya. Kita perlu untuk pastikan bahwa diri kita dulu apa? Diselamatkan. Ya. Sehingga orang lain akan merasakan apa? Kuasanya. Kuasa dari pekabaran yang kita sampaikan. Selanjutnya. Lambang kekristenan bukanlah tanda luar. Bukan pemakaian salib atau mahkota. Atau embel-embelnya. Melainkan hal yang menunjukkan persatuan manusia dengan Allah. Dengan kekuatan kasih karunia-Nya yang termanifestasi dalam transformasi karakter atau perubahan karakter. Dunia harus diyakinkan bahwa Allah telah mengutus anaknya sebagai penebusnya. Tidak ada pengaruh lain yang dapat mengelilingi jiwa manusia sebagaimana pengaruh dari kehidupan tanpa pamrih. Argumen terkuat yang mendukung Injil adalah seorang Kristen yang penuh kasih dan menarik. Puji Tuhan saudara-saudara, kita bisa melihat pentingnya perubahan karakter ini dalam hidup kita. Karena dengan kita menyatakan diri memiliki hidup Yesus, maka kita juga harus apa? Menyatakan dalam hidup kita. Buah kita harus menghasilkan. Ya, Galatia 5 ayat 22 ya. Dan 22 dan 23. Buah roh itu ya. Buah roh itu akan kita hasilkan
bagi orang lain yang ada di sekitar kita kalau kita memiliki Yesus. Dan dikatakan transformasi karakter ini bahwa kita meyakinkan orang lain bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga apa? Mengaruniakan anak yang tunggal agar barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil yang kita sampaikan. Tidak ribet, tidak ngejelimet. Pikiran kita tidak ditekan dengan teori apa saja yang harus kita lakukan agar orang lain mau bertobat. Tidak, ini intinya. Kita mau menyatakan kepada orang lain bahwa Allah telah menyelamatkannya melalui siapa? Anaknya yang tunggal. Dan itu yang perlu kita sampaikan. Karena sekarang ini banyak yang sudah apa? Mengabarkan Injil yang lain, roh yang lain. Biarlah melalui pekabaran sahabat ini, pelajaran yang kita dapatkan, menguatkan saudara dan saya. Karena pelajaran ini khususnya untuk saya pribadi juga. Untuk kita sama-sama berubah dalam karakter kita. Sehingga tahun 2024 ini, ketika kita menjalani pelayanan kita, menjangkau, menginjil saudara-saudara kita, untuk datang kepada pengenalan Allah yang benar dan anak Yesus Kristus, membawa dampak yang berarti. Membawa dampak yang menyelamatkan bagi hidup mereka. Yang mana itu dimulai dari diri kita masing-masing. Kiranya pekabaran ini menjadi kekuatan bagi kita, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.